Bayangkan satu momen yang selama ini terasa seperti mimpi yang terlalu sering dibicarakan, tetapi selalu berakhir tanpa kepastian. Momen ketika pemerintah benar-benar mengetok palu dan melahirkan peraturan pemerintah yang sah, berkekuatan hukum penuh, dan dampaknya langsung terasa di rekening para penerima. Bukan lagi sekadar wacana di ruang rapat atau kabar yang berputar di media sosial, melainkan keputusan resmi yang mengikat dan tidak bisa ditarik mundur begitu saja. Per 20 Februari, pembahasan itu berada di titik yang semakin nyata, yang membuat situasi ini terasa mengguncang bukan hanya karena peraturannya akan disahkan, tetapi karena keputusan besar yang menyertainya. Apakah pesangon akan dibayarkan sekaligus dalam satu kali pencairan penuh atau disalurkan berdekatan dengan gaji ke-13 yang selama ini selalu menjadi momen paling dinanti? Ini bukan sekadar soal tanggal cair, ini soal perencanaan hidup. Soal apakah seseorang bisa segera melunasi utang, memperbaiki rumah yang atapnya bocor, membantu anak atau cucu yang membutuhkan biaya sekolah, atau menyiapkan dana kesehatan yang selama ini tertunda. Karena itu, ketika pembahasan ini muncul dari forum resmi tingkat tinggi antara Kementerian Keuangan, PT Taspen, dan DPR, banyak orang bukan tidak percaya, tetapi takut berharap. Terlalu sering kabar terdengar baik di awal, lalu menghilang tanpa realisasi. Terlalu sering isu besar berakhir tanpa kepastian. Maka pertanyaan yang muncul bukan lagi berapa nominalnya, tetapi benarkah kali ini akan berbeda? Kabar ini bukan rumor, bukan pesan berantai tanpa sumber. Pembahasannya menyentuh kesiapan anggaran negara, kondisi fiskal, mekanisme teknis pencairan, hingga ketertiban data dan pengamanan sistem. Artinya ini sudah masuk tahap finalisasi. Tanggal 15 Februari disebut sebagai titik penentu pengesahan. Ketika palu diketok, peraturan itu menjadi dasar hukum yang mengikat seluruh Indonesia. Bukan sekadar imbauan, bukan sekadar surat edaran, tetapi aturan negara yang memiliki konsekuensi nyata. Namun setelah pengesahan, proses tidak otomatis selesai. Justru fase implementasi dimulai. Taspen dan instansi terkait diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 7-14 hari kerja untuk finalisasi data. Rekening diverifikasi, data kependudukan disinkronkan, dan setiap detail dicek ulang. Langkah ini bukan untuk menunda, tetapi untuk memastikan dana besar tidak salah sasaran. Selama ini banyak kendala bukan karena dana tidak ada, melainkan karena data tidak sinkron. Ada rekening tidak aktif, perbedaan satu huruf dalam nama, NIK yang tidak cocok dengan Dukcapil, perubahan status yang belum diperbarui, atau alamat yang berbeda antara KTP dan data lama. Hal-hal yang terlihat sepele bagi manusia bisa menjadi penghalang bagi sistem digital. Dan ketika yang dikelola adalah jutaan penerima dengan nominal besar, kehati-hatian menjadi mutlak. Wacana pencairan sekaligus kembali menguat karena dipandang sebagai bentuk keadilan, terutama bagi pensiunan lama yang daya belinya terus tergerus inflasi. Dalam skema yang dibahas, pertimbangan tidak hanya masa kerja dan golongan, tetapi juga usia, kondisi ekonomi, dan lamanya masa pensiun. Pensiunan yang sudah lebih dari 10 tahun pensiun dan belum merasakan penyesuaian signifikan disebut menjadi perhatian khusus. Sekaligus bukan berarti semua menerima pada hari dan jam yang sama. Sekaligus berarti hak tidak lagi dicicil bertahun-tahun, melainkan dibayarkan penuh satu kali sesuai perhitungan masing-masing. Pelaksanaannya tetap dilakukan dalam beberapa batch atau gelombang. Batch pertama cenderung diprioritaskan bagi mereka yang paling rentan secara ekonomi dan sepenuhnya bergantung pada dana pensiun. Batch berikutnya menyusul sesuai kesiapan data dan sistem. Semua golongan dari 1 sampai 4 tetap berhak menerima sesuai ketentuan. Nominal tetap dihitung berdasarkan masa kerja, pangkat terakhir, gaji pokok, dan komponen tunjangan. Namun ada perhatian untuk memperkecil ketimpangan agar golongan bawah benar-benar merasakan dampak yang signifikan. Kebijakan ini disimulasikan tidak hanya dari sisi penerima, tetapi juga dari sisi anggaran negara dan dampak ekonomi. Terkait waktu pencairan, momentum gaji ke-13 dianggap strategis karena sistem pembayaran massal sudah aktif. Ada kemungkinan pencairan dilakukan dalam rentang waktu yang berdekatan dengan gaji ke-13, tetapi belum tentu di hari yang sama. Bisa pesangon lebih dulu lalu gaji ke-13 menyusul, atau sebaliknya. Semua bergantung pada kesiapan fiskal dan hasil simulasi arus kas negara. Yang perlu dipahami, negara mengelola banyak kewajiban sekaligus. Ada belanja program, pelayanan publik, subsidi, kesehatan, pendidikan, dan berbagai prioritas lainnya.
maka pencairan besar harus dilakukan terukur agar tidak mengguncang stabilitas. Kehati-hatian bukan berarti mengulur waktu, melainkan menjaga agar kebijakan berjalan aman dan tepat sasaran. Di sisi lain, masyarakat juga perlu bersiap. Pastikan data kepesertaan sesuai KTP terbaru. Pastikan NIK sinkron, pastikan rekening aktif dan atas nama sendiri. Perbarui nomor telepon dan email agar notifikasi resmi tidak terlewat. Gunakan aplikasi resmi Taspen untuk memantau status. Jangan pernah memberikan OTP, PIN, atau data rahasia kepada siapapun. Tidak ada jalur cepat, tidak ada pungutan, dan tidak ada perantara resmi. Ketika dana besar masuk, tantangan berikutnya adalah mengelola dengan bijak. Jangan terburu-buru mengambil keputusan. Prioritaskan kebutuhan utama seperti kesehatan, perbaikan rumah yang mendesak, dan pelunasan utang berbunga tinggi. Sisihkan dana darurat. Jika ada tawaran investasi, pelajari dengan tenang. Jangan tergoda janji keuntungan cepat. Banyak penipuan menyasar mereka yang baru menerima dana besar. Dampak kebijakan ini bukan hanya pada individu tetapi juga pada ekonomi daerah. Daya beli meningkat, perputaran ekonomi bergerak. Namun yang paling penting adalah rasa dihargai. Rasa bahwa puluhan tahun pengabdian tidak dilupakan. Rasa bahwa masa tua dijaga dengan lebih pasti. Tidak semua orang akan menerima nominal yang sama. Tidak semua batch bergerak dengan kecepatan yang sama. Tetapi semua tetap berhak sesuai ketentuan. Kunci kelancaran ada pada data yang rapi dan kewaspadaan terhadap penipuan. Intinya, per 20 Februari situasi ini berada di ambang pengesahan. Tanggal 15 Februari menjadi titik penentu. Setelah itu ada masa finalisasi sekitar 7-14 hari kerja sebelum pencairan dimulai secara bertahap. Sekaligus berarti hak dibayarkan penuh satu kali, meski pelaksanaan tetap dalam gelombang. Tetap tenang, ikuti informasi resmi. Rapikan data, lindungi data pribadi. Dan ketika momen itu benar-benar tiba, kelola dana dengan bijak agar pesangon bukan hanya sekadar angka di rekening, tetapi benar-benar menjadi penopang ketenangan, martabat, dan rasa aman di masa pensiun.